Jadi untuk latar belakang dari Tokopedia ini, Tokopedia didirikan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2009 oleh dua orang, yaitu William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison, dengan misi untuk mengatasi pemusatan distribusi barang di kota-kota besar di Indonesia. Nah, sebelum adanya platform e-commerce seperti Tokopedia, akses terhadap barang-barang lebih mudah di kota besar, sementara daerah-daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang yang sama. Jadi melalui Tokopedia ini, para pengusaha kecil dan menengah atau UMKM, serta masyarakat umum dapat menjual dan membeli barang secara online tanpa harus menghadapi hambatan geografis. Dengan demikian, Tokopedia berperan penting dalam mendorong pemerataan akses barang di seluruh Indonesia. Selama 14 tahun beroperasi, Tokopedia telah berhasil menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia, memberdayakan masyarakat melalui teknologi. Visi utama dari Tokopedia tetap berfokus pada pemberdayaan masyarakat Indonesia dan mendukung pemerataan ekonomi melalui teknologi digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke introduction to company. Jadi tadi kita udah membahas tentang latar belakang dari Tokopedia itu sendiri sih, tapi apa sih sebenarnya Tokopedia itu? Jadi Tokopedia merupakan platform e-commerce pertama di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pemerataan akses barang di seluruh negeri. Tokopedia juga menyediakan berbagai produk, mulai dari elektronik hingga kebutuhan sehari-hari, dan juga terus berinovasi dalam memudahkan transaksi online bagi masyarakat. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek membentuk Goto Group, menciptakan ekosistem digital yang menggabungkan e-commerce, transportasi logistik, dan juga layanan keuangan, dan juga tentunya memperkuat posisinya dalam ekonomi digital Indonesia. Nah, dalam beberapa tahun setelah berdirinya Tokopedia ini, Tokopedia mendapatkan penghargaan nasional, yaitu pada ajang Bubu Awards sebagai startup e-commerce terbaik di Indonesia. Kemudian, Tokopedia juga mendapatkan pendanaan asing, di mana pendanaan asing ini berasal dari beberapa investor global hingga akhirnya menjadikan Tokopedia menjadi unicorn startup dengan valuasi di atas 1 miliar US dollar. Nah, pada tahun 2021, Gojek eh, mengakuisisi Tokopedia menjadikan sebuah perusahaan baru yaitu PT Goto, yaitu Gojek Tokopedia yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan ini terbentuk melalui integrasi dua entitas bisnis yaitu Gojek dan Tokopedia. Nah, Goto menjadi dekakorn pertama di Indonesia dan menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nah, Goto sendiri menghadirkan beragam layanan digital yang meliputi layanan e-commerce, Tokopedia, layanan on demand seperti Gojek, kemudian juga teknologi keuangan seperti Goto Finansial. Nah, kemudian pada tahun 2023 akhir, Tokopedia ini menyelesaikan merger dengan TikTok Shop, menghasilkan aplikasi baru bernama Shop Tokopedia yang dikelola sepenuhnya oleh Tokopedia. Nah, Shop Tokopedia menggantikan TikTok Shop dan telah terdaftar resmi di Kemenkominfo melalui TDPSE. Nah, pemerintah memantau platform ini sesuai Permendag 31/2023 untuk mendukung UMKM lokal. Nah, data pengguna TikTok dan Shop Tokopedia dipisahkan untuk memastikan keamanan dan transparansinya. Nah, untuk Shop Tokopedia kini sepenuhnya dikelola oleh Tokopedia dalam ekosistem e-commerce di aplikasi TikTok. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap kesuksesan Tokopedia. Faktor-faktor ini tidak hanya mendefinisikan perjalanan Tokopedia sebagai pionir e-commerce di Indonesia, tetapi juga mencerminkan bagaimana mereka berhasil menghadapi berbagai tantangan dan mengembangkan ekosistem yang kuat. Faktor sukses yang pertama adalah momentum dari inovasi Tokopedia, di mana Tokopedia berhasil menangkap peluang yang tepat untuk berinovasi di dalam industri e-commerce. Selanjutnya, faktornya adalah dukungan dari investor terkemuka. Peran penting dari para investor yang telah membantu Tokopedia berkembang lebih pesat sejak awal kemunculannya. Kemudian faktor sukses ketiga adalah Tokopedia berhasil mengatasi tantangan dalam persaingan. Tokopedia mampu bertahan dan terus bersaing di tengah kompetisi pasar yang ketat.
Dan yang terakhir, faktor sukses yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah ekosistem Tokopedia, menjelaskan tentang bagaimana Tokopedia berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung semua pemangku kepentingan, mulai dari penjual hingga ke pembeli. Masuk ke faktor sukses pertama tentang momentum inovasi. Tokopedia mengambil langkah strategis pada tahun 2009 ketika e-commerce mulai tumbuh di Indonesia. Mereka memperkenalkan sebuah platform yang digunakan oleh penjual untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu fokus utama mereka adalah memberikan keamanan dalam transaksi pembayaran online di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital pada saat itu. Inovasi Tokopedia hadir di momen yang tepat, ketika kebutuhan akan platform digital semakin meningkat. Dengan berani, Tokopedia meluncurkan solusi yang tepat dan berhasil menjadi pelopor serta mendapatkan posisi kuat di pasar e-commerce Indonesia. Keputusan mereka untuk fokus pada momen yang kritis ini memainkan peran besar dalam kesuksesan awal mereka. Berikut ini adalah beberapa inovasi dari layanan Tokopedia. Kita tahu bersama bahwa Tokopedia memberikan layanan yang sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi penjual maupun dari pembeli. Berikut ini beberapa layanan utama yang tersedia di platform mereka. Yang pertama ada Mitra Tokopedia. Layanan ini mendukung kemitraan dengan usaha kecil di daerah untuk mendigitalisasi penjualan produk dan jasa mereka. Kemudian layanan yang kedua ada Tokopedia Seller, di mana fitur ini yang akan memudahkan penjual untuk mengelola toko online mereka, mulai dari katalog produk hingga analisis penjualan. Ketiga ada Tokopedia Marketplace. Ini merupakan platform utama yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli, menyediakan tempat yang aman dan mudah untuk diakses serta melakukan transaksi secara online. Keempat, ada Tokopedia Care, layanan dukungan pelanggan yang siap untuk membantu dalam berbagai permasalahan teknis atau non-teknis yang dialami oleh pengguna. Yang kelima, ada Tokopedia Play, yang merupakan layanan interaktif berupa video streaming di mana pengguna dapat menonton siaran langsung dari penjual mempromosikan produk-produk yang mereka jual. Dan yang terakhir ada portal edukasi seller. Tokopedia menyediakan platform pendidikan untuk membantu penjual meningkatkan keterampilan bisnis online dari pemasaran hingga ke manajemen operasional. Jadi Tokopedia tidak hanya menyediakan sebuah platform marketplace, namun juga mendukung seller untuk secara pendidikan dan untuk meningkatkan keterampilan bisnis mereka. Baik, sukses faktor berikutnya adalah terkait ekosistem bisnis Tokopedia. Bagaimana Tokopedia membangun kerajaan bisnisnya dari dulu hingga kini. Jika kita flashback, pada awalnya Tokopedia mulai perjalanannya sebagai platform e-commerce. Namun seiring berjalannya waktu, Tokopedia mengembangkan berbagai inovasi hingga akhirnya itu berhasil memperluas lini bisnisnya yang juga berkat dari dukungan investasi yang besar-besaran. Selain e-commerce, Tokopedia juga beroperasi di sektor lainnya seperti logistik and fulfillment, financial technology, bahkan juga digital goods. Sebagai salah satu perusahaan unicorn yang berkembang di Indonesia, Tokopedia kemudian mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk bergabung bersama Gojek yang saat itu juga berstatus sebagai unicorn untuk membentuk sebuah perusahaan baru bernama Goto di tahun 2021. Nah, disinilah uh, Tokopedia semakin berkembang dengan pesat, di mana dalam ekosistem Goto, Tokopedia memegang peran utama pada segmen e-commerce service, yang ini mencakup berbagai layanan, mulai dari marketplace, yang itu terdiri dari Tokopedia e-commerce, Tokopedia Salam, Mitra Tokopedia, dan digital goods. Kemudian ada solusi bisnis yang meliputi Tokopedia Wedding, Print, Parents, dan Tokopedia Clean. Kemudian di sini ada juga layanan lokal yang itu terkait layanan dari toko cabang Tokopedia, Tokopedia Keuangan, dan Danapala. Nah, meski ini adalah gambaran ekosistem dari bisnis Tokopedia di tahun 2021 ketika dia uh, bergabung menjadi satu dengan
Gojek. Namun ini bukan menjadi akhir dari Tokopedia karena di tahun ini ada banyak perubahan yang dialami oleh Tokopedia. Salah satunya di bisnis utamanya yaitu di e-commerce service di mana Tokopedia eh, memutuskan untuk bergabung menjadi satu bersama TikTok membentuk produk baru yang diberi nama sebagai Shop Tokopedia. Di mana ini adalah layanan sosial e-commerce yang semakin membuka peluang besar bagi eh, para UMKM di Indonesia untuk bisa memanfaatkan sosial media dari TikTok untuk meningkatkan potensi penjualan mereka. Kita tentu sudah mengetahui bahwa Tokopedia memiliki beragam inovasi yang dibuat dan dijalankan dari awal Tokopedia berdiri hingga kini, di mana itu menunjukkan bahwa Tokopedia selalu berupaya untuk membawa atau mendorong perubahan positif melalui inovasi teknologi yang digalakannya. Di mana kemajuan yang dihadirkan oleh Tokopedia kepada terkhususnya masyarakat Indonesia ini tentu telah memberikan dampak yang signifikan ya di berbagai aspek kehidupan. Di mana di sini kami merangkum terdapat 4 dampak dari inovasi Tokopedia. Yang pertama terkait pertumbuhan ekonomi lokal, mewujudkan kepedulian sosial, memperluas akses pendidikan, dan mendorong inklusi keuangan. Dan nantinya di slide berikutnya akan mengupas satu persatu dampak dari inovasi Tokopedia ini. Dampak pertama, pertumbuhan ekonomi lokal. Tentu kita sudah mengetahui bahwa e-commerce menjadi core bisnis dari Tokopedia dari awal Tokopedia berdiri hingga saat ini. Dan tentu e-commerce itu sangat erat kaitannya dengan uh, ekonomi dari suatu negara. Di mana di sini tentu Tokopedia memberikan banyak sekali sumbangsih kepada perekonomian Indonesia, di mana di sini kami merangkum terdapat 3 poin penting terkait dampak yang diberikan oleh Tokopedia terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Yang pertama, Tokopedia memberdayakan 90% penjual berskala mikro atau UMKM, terutama ketika pandemi COVID di tahun 2020 kemarin, di mana di situ terjadi peningkatan penjualan yang angkanya mencapai 133%, di mana di sini banyak penjual atau seller Tokopedia itu merasa sangat mudah untuk mengelola bisnis mereka di platform Tokopedia. Dan di sini ada data 76,4% menyatakan bahwa Tokopedia itu sangat membantu para penjual dalam mengembangkan usahanya dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua, Tokopedia juga berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang itu dari Aceh hingga Papua dengan mencangkup 10,3% dari total lapangan kerja baru Indonesia pada tahun 2012. Dan sebanyak 309 ribu diantaranya itu menjadikan Tokopedia sebagai sumber penghasilan utama. Yang ketiga, dengan lebih dari 5 juta penjual dan 90 juta pengguna aktif yang terhitung sejak tahun 2018, Tokopedia akhirnya berhasil berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terbukti dengan data GMV atau Gross Merchandise Value yang mencapai 70,73 triliun di tahun 2018. Yang kedua, Tokopedia juga berupaya untuk mewujudkan kepedulian sosial melalui CSR and Social Impact Program yang diberi nama Tokopedia Bersama, di mana program ini berfokus dalam memberdayakan pendidikan, perempuan, kelompok difabel, penyintas bencana, dan aksi lingkungan. Program ini terbukti berhasil membantu berbagai kelompok masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih mandiri secara sosial maupun ekonomi. Di mana di sini terdapat 4 poin yang berhasil direalisasikan oleh Tokopedia melalui program ini untuk mewujudkan kepedulian sosial. Yang pertama, pembentukan Nakamed. Nah, Nakamed di sini adalah kelompok sukarelawan yang mengambil dari sisi karyawan Tokopedia untuk dapat menjadi sosok mentor yang memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait ilmu maupun motivasi. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan difabel, yang ini tuh diarahkan untuk nantinya bisa mengembangkan usaha secara mandiri melalui pelatihan dan dukungan. Yang ketiga, mengimplementasikan fitur top donasi, di mana ini adalah fitur yang menjadi wujud dari kepedulian sosial juga yang melibatkan partisipasi aktif dari para pengguna Tokopedia juga,
di mana nanti fitur ini akan menjadi opsi dalam setiap kali melakukan transaksi uh, pembelanjaan di Tokopedia. Yang keempat, program aksi cepat tanggap. Jadi Tokopedia juga menjalankan program untuk membantu aksi cepat tanggap terkait bencana alam dan pelestarian lingkungan untuk mendukung masyarakat dalam berbagai situasi darurat dan pelestarian alam. Oke, lanjut di slide terakhir ini akan langsung membahas dampak ketiga dan dampak keempat dari inovasi Tokopedia. Mulai dari atas, memperluas akses pendidikan. Jadi Tokopedia juga berkomitmen penuh dalam menciptakan talenta digital masa depan Indonesia melalui peluncuran program Tokopedia Academy. Yang dimana melalui program ini, Tokopedia berhasil menjalankan berbagai macam program edukasi seperti talks, workshop, dan conference. Di mana program ini dirancang untuk dapat menjangkau ratusan ribu peserta di seluruh Indonesia. Dan untuk hasil nyata dari upaya yang diusung oleh program ini tuh ada 2 poin. Yang pertama, website Tokopedia yang berhasil dikunjungi lebih dari 352 orang dengan terdapat lebih dari 200 materi belajar yang tersedia di Tokopedia Academy. Terus yang kedua, terdapat program seperti Staff dan DevCamp yang menunjukkan kontribusi yang sangat besar dalam membantu peserta untuk menjadi seorang praktisi teknologi di Tokopedia, termasuk contoh suksesnya itu seperti Mas Waldi Sulistiawan. Kemudian lanjut ke dampak keempat, mendorong inklusi keuangan. Nah, di sini Tokopedia juga berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi produk keuangan di Indonesia, di mana Tokopedia mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan pembayaran secara digital, misalnya melalui dompet digital, transfer bank, dan lain-lainnya. Namun tidak terkait untuk metode pembayaran, Tokopedia juga menyediakan berbagai produk investasi, produk eh, tabungan, dan lain-lainnya yang terkait keuangan digital. Dimana di sini terdapat data bahwa selama Tokopedia berinisiatif menjalankan upaya tersebut, ternyata sudah ada lebih dari 50% pengguna Tokopedia yang telah memanfaatkan e-wallet untuk menjadi sarana bertransaksi di Tokopedia. Dan di sini juga terdapat data bahwa 90% penjual Tokopedia juga merasa aman dan efisien dalam menggunakan transaksi non-tunai melalui dompet digital ini. Mungkin seperti itu untuk dampak-dampak yang berhasil diciptakan oleh Tokopedia melalui inovasi-inovasi yang dibuatnya. Dan terakhir, sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Dan terakhir, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.